Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini sumber yang Anda kasih itu fokus ke bab 6 ya. Judulnya Bersikaplah Seperti Raja. Betul, judulnya memang gitu. Tapi langsung aja ke intinya nih. Ini bukan soal mahkota atau kuasa mutlak gitu kan. Bukan itu. Lebih ke gimana membangun pengaruh yang otentik. Lewat apa ya, kebijaksanaan, adil jadi contoh. Oke. Kayak kutipan J.W. Lin di awal bab itu ya, yang bilang, Anda jauh lebih kuat ketimbang yang kita sadari. Jangan biarin orang lain bahkan diri sendiri bikin kita ragu. Gitu kan. Persis, itu poin pentingnya. Nah, untuk ngebongkar ide ini, sumbernya kan nunjuk ke satu tokoh nih dari Mesir kuno, Ptahhotep, abad ke-24 SM. Dia bukan Firaun tapi. Tapi pengaruhnya besar banget. Dia itu wazir. Wazir. Itu kayak Perdana Menteri gitu ya. Iya, semacam itu. Untuk Firaun, Jedkare Isesi. Tapi yang bikin dia spesial, bukan jabatannya aja. Tapi apanya dong? Ya itu tadi, kebijaksanaannya, integritasnya, ajarannya bahkan sampai dibukukan ya, ajaran Ptahhotep. Salah satu teks kebijaksanaan paling tua yang masih ada loh. Wah, keren. Isinya soal apa aja tuh? Macam-macam. Etika, hubungan antar manusia, pemerintahan yang efektif. Dia itu gimana ya, komplit. Cerdas otaknya, bijak spiritualnya, praktis juga tindakannya. Menarik. Coba kita bedah dikit deh. Karakteristiknya yang bikin dia efektif itu. Pertama, katanya kebijaksanaan mendalam. Maksudnya? Maksudnya, dia nggak buru-buru ambil keputusan. Dia mikir dulu, renungin, cari solusi jangka panjang. Nggak reaktif gitu. Oke, nggak gerusa-gerusu. Terus, kedua, kerendahan hati. Padahal ilmunya tinggi ya. Justru itu, walaupun pinter, dia mau dengerin siapa aja, nggak mandang bulu. Yang ketiga? Kepercayaan diri seimbang, ini di mana? Dia yakin sama kemampuannya, tapi nggak nutup diri dari masukan. Percaya dirinya itu datang dari kompetensi, bukan karena ego. Seimbang lah. Oke. Kebayang sih kualitasnya. Tapi ada contoh nyatanya nggak? Biar lebih nempel gitu. Ada. Di sumber ini dikasih contoh bagus. Jadi ada penguasa muda, baru naik tahta. Tiba-tiba ada pemberontakan. Wah, langsung diuji ya. Reaksi pertamanya gimana tuh penguasa muda? Ya khas penguasa baru mungkin ya, pengennya langsung pakai kekuatan militer, tumpas saja pemberontaknya. Nah, disinilah Ptahhotep masuk kan? Betul, pas momen krusial itu, bukannya bilang, ya bagus laksanakan. Ptahhotep malah nanya. Nanya apa dia? Pertanyaan simpel tapi nusuk. Emang Baginda udah paham kenapa mereka berontak? Udah didengerin belum maunya apa? Kalau kita pakai kekerasan, nanti efek jangka panjangnya gimana? Wah, itu langsung mengubah perspektif ya. Dari yang tadinya mau ngegebuk, jadi mikir dulu. Persis. Pertanyaan itu bikin si penguasa muda sadar, oh mungkin ini bukan cuma soal rakyat bandel. Mungkin ada kebijakan yang nggak pas, atau ada suara yang nggak kedengeran. Fokusnya geser dari menumpas, jadi memahami akar masalah. Jadi pemberontakan itu dilihat sebagai gejala ya, bukan penyakitnya. Tepat sekali, itu lompatan berpikir yang penting banget. Terus, solusi dari Ptahhotep apa dong? Pasti bukan ngirim pasukan kan jadinya? Jauh banget. Dia saranin 3 langkah. Pertama, buka dialog, ajak ngobrol pemimpin pemberontaknya. Wah, berani juga ya. Itu kan kayak ngasih respek ke musuh. Justru itu intinya. Anggap mereka mitra dialog, bukan cuma target operasi. Kedua, dengerin pakai empati. Sungguh-sungguh coba pahami sudut pandang mereka. Apa sih keluhannya, harapannya, tanpa ngejudge dulu. Oke, dialog, terus dengarkan dengan empati. Langkah ketiga. Cari solusi menang-menang. Fokusnya bukan siapa menang siapa kalah, tapi gimana cara jalan keluar yang kreatif, fleksibel, yang bisa diterima semua pihak. Nggak maksa. Dialog, empati, solusi menang-menang. Kedengerannya idealis ya. Hasilnya gimana di lapangan? Berhasil nggak tuh? Menurut sumbernya sih, hasilnya luar biasa. Si penguasa muda nurut sampai Ptahhotep. Dialog dibuka, ketemu kesepakatan. Konfliknya selesai, damai. Serius? Sedamai itu? Iya, dan yang lebih keren lagi, pemimpin pemberontak yang tadinya melawan malah jadi pendukung setia si penguasa. Rakyat juga jadi makin hormat. Kenapa bisa gitu? Karena mereka ngerasa pemimpinnya itu beneran dengerin, beneran peduli, bukan cuma pengen kuasa aja. Wah, ini sih bukti nyata ya. Kekuatan sejati pemimpin, raja dalam arti bab ini, itu bukan maksa, tapi menginspirasi, menyatukan, ngelindungin.
bikin jembatan, bukan tembok. Iya banget. Dan coba deh pikirin, warisan Taha Hotep ini kan relevan banget ya sampai sekarang. Setuju? Dunia makin kompleks, kayaknya cara mimpin yang bijak, empatik, berintegritas gitu makin dibutuhin ya. Di mana aja. Betul. Nggak harus jadi CEO atau pejabat tinggi. Anda jadi manajer tim, orang tua, atau siapapun yang pengen punya pengaruh baik, prinsip ini bisa dipakai. Jadi, bersikap seperti Raja Alaptahotep ini lebih ke soal kualitas diri ya. Bijaksana, rendah hati, berani dialog. Itu yang bikin orang lain respek, merasa dihargai, termotivasi. Soal siapa kita, bukan jabatan kita. Tepat. Nah, sumber ini bilang sih di bagian selanjutnya bahkan ada panduan praktisnya. Tapi sebelum ke sana, mungkin ada satu hal nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Kan tadi Ptahhotep bilang, dengarkan dengan empati buat cari solusi menang-menang. Coba pikirin, gimana kalau pendekatan ini dengerin untuk benar-benar paham, bukan buat nyiapin jawaban atau bantahan, Anda coba terapkan di satu percakapan sulit yang mungkin bakal Anda hadapi sebentar lagi. Bisa ngubah apa ya kira-kira? Selamat datang lagi di sesi Deep Dive kita. Nah, kali ini kita mau bongkar satu konsep kepemimpinan yang menarik banget nih dari sumber yang Anda bagikan. Bersikap seperti raja. Tapi jangan salah sangka dulu ya, ini bukan soal tirani atau kekuasaan absolut gitu. Bukan itu. Justru ini panduan modern, praktis banget soal kepemimpinan yang bijaksana. Dan ternyata, inspirasinya dari kebijaksanaan Ptahhotep. Iya, itu wazir Mesir kuno yang ajarannya soal kepemimpinan tuh terkenal banget. Udah ribuan tahun. Betul. Nah, sumber ini tuh ngasih 8 pilar fundamental. Lengkap banget. Malah ada rencana implementasi 90 hari juga. Konkret gitu. Iya, jelas langkah-langkahnya. Jadi misi kita hari ini nih, menggali aja esensi paling penting dari pilar-pilar ini buat Anda. Betul sekali. Fokus utamanya tuh lebih ke gimana Anda bisa ngembangin kualitas diri yang mulia ya. Kualitas mulia, kayak apa tuh? Ya, kayak kebijaksanaan, terus keadilan, sama kerendahan hati. Nah, kualitas ini dipakai buat mempengaruhi, menginspirasi, sama memberdayakan orang lain. Tapi secara positif ya. Oke. Jadi bukan cuma soal power ya? Enggak, ini lebih soal bikin dampak jangka panjang. Bukan sekedar megang kendali sesaat gitu. Oke. Mari kita bedah nih. Ada 8 pilar ya. Kayaknya ini jadi semacam kerangka utuh gitu ya. Bisa dibilang begitu. Nah, dari 8 itu, ada 2 yang langsung menarik perhatian saya nih. Pilar pertama, kembangkan kebijaksanaan berkelanjutan. Katanya tuh caranya dengan belajar dari banyak sumber, terus refleksi juga dari gagal gitu. Iya, belajar terus-menerus. Nah, ini dipasangkan sama pilar ketiga, kultivasi kerendahan hati otentik. Gimana ya ini maksudnya? Kok bisa jalan bareng? Iya sih. Konsep raja tapi kok rendah hati. Agak kontras nggak sih rasanya? Nah ini dia yang menarik. Interpretasi ulang konsep rajanya itu loh. Maksudnya? Di sumber ini, raja tuh dimaknai sebagai pemimpin yang melayani, yang bijaksana, bukan penguasa yang arogan gitu. Oh, oke. Jadi bukan raja yang itu ya? Bukan, justru kerendahan hati itu jadi fondasinya. Dan ini bukan kelemahan loh, ini kekuatan aktif malah. Kekuatan aktif gimana tuh? Ya, karena kerendahan hati ini yang bikin ada ruang buat Anda terus belajar, nyambungkan sama pilar kebijaksanaan tadi. Iya. Terus, ruang buat ngaku kalau emang nggak tahu sesuatu. Dan yang paling penting nih, secara aktif narik kontribusi terbaik dari orang lain. Jadi nggak merasa paling pinter sendiri ya? Iya, itu kan susah banget dicapai kalau pemimpinnya ngerasa paling tahu terus. Dan ini nyambungnya langsung ke pilar ke-6, berdayakan orang lain. Oke, pemberdayaan. Sumber ini nggak cuma ngomong konsep doang, tapi ngasih strategi spesifik, kayak delegasi yang bermakna. Delegasi bermakna. Maksudnya? Bukan cuma lempar tugas aja. Nah, itu dia. Bukan sekedar ngasih tugas, tapi ngasih tantangan, ngasih kepercayaan, terus ada mentoring, ada coaching personal. Wah, detail juga ya. Iya, malah disudutin juga model grow itu loh. Oh, grow model. Pernah dengar itu? Goal, reality. Iya, goal, reality, options, sama way forward. Itu alat coaching yang konkret banget. Nah, pemimpin yang rendah hati tuh nggak akan ngerasa terancam sama potensi timnya. Justru malah senang ya kalau timnya berkembang. Iya dong, malah aktif memfasilitasi pertumbuhan mereka. Jadi intinya bukan ngontrol ya, tapi justru ngangkat orang lain
Dan itu mulainya dari dalam dulu. Dari diri kita sendiri lewat kebijaksanaan sama kerendahan hati tadi. Menarik, menarik. Sip. Terus gimana sama pilar-pilar yang lain? Ada komunikasi transformatif, keadilan, jadi teladan, ketenangan emosional, sama kesabaran. Banyak juga ya. Iya, lumayan. Itu gimana kaitannya semua dalam kerangka ini? Sumbernya bilang ini semua saling dukung. Tepat banget. Ini bukan daftar checklist yang kepisah-pisah gitu. Tapi ini kayak satu sistem, saling menguatkan. Contohnya gimana? Misalnya, pilar komunikasi transformatif. Itu bukan cuma soal ngomong doang, tapi kemampuan dengerin. Mendengarkan aktif gitu. Lebih dari itu. Mendengarkan untuk paham motivasi di balik kata-kata orang. Dalam kan? Oke. Terus, keadilan. Itu artinya mastiin keputusan kita tuh mempertimbangkan dampak ke semua pihak. Nggak cuma ke sebagian orang aja. Adil beneran. Dan itu butuh ketenangan ya pasti. Nah, itu dia. Semuanya ini butuh fondasi ketenangan emosional. Kalau nggak tenang, pas ada tekanan, wah bisa gampang banget itu kebijaksanaan sama kerendahan hati yang udah dibangun susah payah jadi terkikis. Masuk akal sih. Terus, jadi teladan dalam integritas. Sama mempraktekkan kesabaran, itu kayak lem yang ngikat semuanya jadi perilaku yang konsisten gitu. Oke, jadi ini semua satu paket ya. Keren. Dan biar real, ada rencana 90 hari itu tadi. Betul. Tapi gini deh, 90 hari itu kedengerannya ambisius juga ya. Buat ngubah kebiasaan kepemimpinan yang mungkin udah mendarah daging gitu. Apa sih kunci suksesnya biar rencana ini nggak mandek di tengah jalan? Menurut sumber ini gimana? Sumber ini nekenin banget kuncinya itu konsistensi. Sama mulai dari langkah kecil aja dulu, yang terukur. Oh, jadi nggak langsung semua gitu? Enggak, rencana 90 hari itu pinter, karena dipecah-pecah. Misalnya, 30 hari pertama, fokusnya ke fondasi internal dulu. Kayak apa tuh? Kayak bikin jurnal harian, gitu. Itu buat bangun pilar kebijaksanaan lewat refleksi. Terus latihan dengerin aktif buat pilar komunikasi. Oke, basic dulu ya. Iya, baru deh nanti ngebangun keluar. Minta feedback, mulai mentoring kecil-kecilan. Jadi ini bukan revolusi semalam suntuk, tapi evolusi yang disiplin. Kalau ada gagal-gagal kecil di awal ya wajar lah, namanya juga belajar. Yang penting tuh terus latihan aja. Oke, paham. Jadi kalau gitu apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kita? Intinya, bersikap seperti raja versi modern, ini tuh soal bangun fondasi karakter kepemimpinan dari dalam. Dari dalam diri ya. Sabar, jadi teladan, sama memberdayakan. Kualitas-kualitas ini tuh relevan banget dimanapun Anda berada. Nggak harus punya jabatan formal ya. Nah, itu dia. Dalam peran apapun, bahkan kalau Anda bukan manajer formal. Ini yang bikin orang secara natural ngelihat Anda sebagai pemimpin yang emang layak diikuti. Setuju banget. Ini kayak komitmen jangka panjang ya, buat pengembangan diri sama bikin pengaruh positif. Iya. Sumber ini kayak mau bilang gini, dunia tuh butuh lebih banyak pemimpin kayak gini. Pesan paling kuatnya sih menurut saya, ya kekuatan konsistensi dalam praktik. Konsistensi. Iya, mulai dari hal kecil yang bisa Anda lakuin hari ini. Karena ya kayak kebijaksanaan Ptahhotep yang bisa tahan ribuan tahun itu, warisan kepemimpinan Anda tuh dibangunnya dari tindakan-tindakan kecil tapi berkelanjutan. Keren banget pesannya. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Silakan. Dari 8 pilar yang kita diskusikan tadi, kebijaksanaan, komunikasi, kerendahan hati, keadilan, teladan, pemberdayaan, ketenangan, dan kesabaran, kira-kira nih, pilar mana yang paling kena atau paling beresonansi sama Anda saat ini? Yang paling klik gitu ya. Iya. Pilar mana yang Anda pengen jadiin fokus utama pengembangan dalam 90 hari ke depan? Sebagai langkah pertama Anda jadi raja yang bijaksana dalam hidup dan peran Anda masing-masing. Coba direnungkan ya.